Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Rizkullah Irhab dengan NIM D0412011133. Teknik Elektro, kelompok 10, Laboratorium Fisika Dasar 1 2020. Berikut saya akan membahas tentang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Untuk diingat bahwa gaya yang mengenai benda diam menyebabkan benda bergerak. Gaya yang mengenai benda bergerak menyebabkan benda bergerak lebih cepat, lebih lambat, atau berubah arah. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa jika tidak ada gaya total yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan tetap diam. Atau jika sedang bergerak, akan bergerak lurus beraturan kecepatan konstan. Selanjutnya, apa yang terjadi jika sebuah gaya total diberikan pada benda tersebut? Newton berpendapat bahwa kecepatan akan berubah. Suatu gaya total yang diberikan pada sebuah benda mungkin menyebabkan lajunya bertambah. Akan tetapi, jika gaya total itu mempunyai arah yang berlawanan dengan gerak benda, gaya tersebut akan memperkecil laju benda. Jika arah gaya total yang bekerja berbeda arah dengan arah gerak benda, maka arah kecepatannya akan berubah, dan mungkin besarnya juga. Karena perubahan laju atau kecepatan merupakan percepatan, berarti dapat dikatakan bahwa gaya total dapat menyebabkan percepatan. Bagaimana hubungan antara percepatan dan gaya? Pengalaman sehari-hari dapat menjawab pertanyaan ini. Ketika kita mendorong kereta belanja, maka gaya total yang terjadi merupakan gaya yang kita berikan dikurangi gaya gesek antara kereta tersebut dengan lantai. Jika kita mendorong dengan gaya konstan selama selang waktu tertentu, kereta belanja mengalami percepatan dari keadaan diam sampai laju tertentu, misalnya 4 km per jam. Jika kita mendorong dengan gaya 2 kali lipat semula, maka kecepatan belanja mencapai 4 km per jam dalam waktu setengah kali sebelumnya. Ini menunjukkan percepatan kereta belanja 2 kali lebih besar. Jadi percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang diberikan. Selain bergantung pada gaya, percepatan benda juga bergantung pada massa. Jika kita mendorong kereta belanja yang penuh dengan belanjaan, kita dapat menemukan bahwa kereta yang penuh memiliki percepatan yang lebih lambat. Dapat disimpulkan bahwa makin besar massa, akan makin kecil percepatannya. Meskipun gayanya sama, jadi percepatan sebuah benda berbanding terbalik dengan massanya. Bunyi hukum 2 Newton. Hubungan ini selanjutnya dikenal sebagai hukum 2 Newton yang bunyinya sebagai berikut. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Persamaan matematis hukum 2 Newton. Misalkan kita mendorong sebuah kotak di atas licin dengan gaya F. Ternyata dihasilkan percepatan sebesar A. Saat gaya dorong terhadap kotak kita perbesar menjadi 2 kali semula atau 2F, ternyata percepatan yang dihasilkan juga 2 kali semula, itu 2A. Ketika gaya dorong kita tingkatkan menjadi 3 kali semula, 3F, ternyata percepatan yang dihasilkan juga menjadi 3 kali semula atau 3A. Jadi dapat disimpulkan bahwa percepatan berbanding lurus dengan besar resultan gaya yang bekerja pada suatu benda. Dan sekarang taruhlah benda kotak dengan massa yang sama di atas kotak
yang tadi kita dorong. Ternyata dengan gaya F dihasilkan percepatan yang besarnya setengah percepatan semula. Kemudian tambahkan lagi kotak dengan massa yang sama di atas kotak yang tadi kita dorong. Ternyata gaya F dihasilkan percepatan yang besarnya sepertiga percepatan semula. Jadi dapat disimpulkan bahwa percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Sehingga hukum 2 Newton tersebut dirumuskan secara matematis dalam persamaan resultan gaya sama dengan massa dikali percepatan. Satuan gaya menurut SI, satuan internasional, adalah Newton. Dengan demikian, 1 Newton adalah gaya yang diperlukan untuk memberikan percepatan sebesar 1 meter per second kuadrat kepada massa 1 kilo. Dari definisi tersebut, berarti 1 Newton sama dengan 1 kilogram kali meter per second kuadrat. Dalam satuan CGS, satuan massa adalah gram. Satuan gaya adalah Dyne, yang didefinisikan sebagai besar gaya yang diperlukan untuk memberi percepatan sebesar 1 cm per second kuadrat kepada massa 1 gram. Dengan demikian, 1 din sama dengan 1 gram kali cm per second kuadrat. Hal ini berarti 1 din sama dengan 10 pangkat minus 5 Newton. Dalam percobaan yang saya lakukan di laboratorium fisika dasar dengan tujuan untuk menentukan dan menguji hukum 2 Newton, untuk menentukan apa yang terjadi pada percepatan sebuah objek yang diberi gaya konstan tetapi dengan massa yang berbeda. Untuk menentukan objek yang diberi gaya lebih tinggi atau gaya yang dihasilkan tetapi massa yang tetap. Pada percobaan hukum 2 Newton, saya menggunakan alat dan bahan yaitu force sensor untuk mendeteksi gaya. Yang kedua, expoler GLX sebagai penghubung setiap sensor dengan komputer. Yang ketiga adalah komputer untuk menampilkan data percepatan. Yang keempat, Pascal Dynamic System sebagai objek percobaan. Motion sensor sebagai sensor pembaca penggerakan dari Pascal Dynamic System. Smart Bullet Wheel Column sebagai katrol untuk pemberat dan tempat menggantungkan beban. Yang ketujuh, adjustable feet sebagai kaki atau penyangga dari lintasan. Yang delapan, massa dan hanger set sebagai pemberi gaya berat pada sistem. Yang kesembilan, physics and string sebagai penghubung antar sensor dengan hanger set beban. Pada pembahasan yang saya lakukan pada percobaan kali ini adalah pada percobaan ini kita dapat mengamati hukum 2 Newton seluas dengan bunyi hukum 2 Newton, yaitu percepatan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan gaya yang diberikan. Pada saat kita melakukan percobaan dengan gaya yang diberikan tetap dan massa sistem ditambahkan, maka percepatan yang dihasilkan semakin menurun seperti yang diselesaikan pada hukum 2 Newton bahwa percepatan berbanding terbalik dengan massa dan berbanding lurus dengan gaya. Pada saat kita melakukan percobaan dengan gaya yang diberikan berubah tetapi massa sistem tetap, maka percepatan yang dihasilkan semakin meningkat seperti yang dijelaskan pada hukum 2 Newton bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya yang dihasilkan namun berbanding terbalik. Namun pada percobaan ini terdapat beberapa perbedaan antara analisa praktik dan analisa teori yang di antaranya dapat dinyatakan cukup signifikan. Hal ini tidak membuktikan bahwa hukum 2 Newton itu salah.
Akan tetapi, yang diantaranya hasil tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil. Percobaan ini dilakukan dengan gaya konstan, masanya berubah-ubah. Ini merupakan salah satu faktor mengapa analisa secara praktik tidak sama dengan teori, karena pada saat percobaan di laboratorium itu sangat dibutuhkan keseriusan. Adapun faktor yang lain yaitu saat praktikan melakukan kekeliruan saat mendata sehingga terjadi perbedaan antara teori praktik. Oleh karena itu sangat dibutuhkan ketepatan dalam mendata variabel. Dan kesimpulan yang dapat saya dapatkan dalam percobaan kali ini yaitu hasil praktikum sesuai dengan bunyi hukum 2 Newton. Yang kedua, saat gaya total yang diterapkan pada objek tetap konstan tetapi hasil sistemnya berubah, percepatan semakin menurun sehingga dengan bertambahnya massa. Ketiga, saat gaya total ditetapkan meningkat tetapi massa sistem konstan, percepatan semakin meningkat seiring dengan besarnya gaya total benda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.